perkara proyek Apartel Yogya macet yang digugat oleh investor. Hingga masuk sidang PN Yogyakarta berjalan setahun. Kemudian pada akhirnya detik-detik proses kemenangan penggugat hampir saja diraih oleh penggugat Nan Kumar beserta penasehat hukumnya. Saat sidang kasus Apartel di PN Yogya, perselisihan ini memakan waktu panjang. Hingga PT Surya Ergon Jaya mengajukan perusahaan palit di Semarang dan mengakhiri pilot tersebut. Sementara itu Polda DIY melalui Direskrimum adanya hasil pengumuman pilot PT Surya Ergon Jaya maka pasang papan nama bahwa Apartel di Jalan Lowano Yogya disita atas dasar 1. Perintah penyitaan nomor SP 102/2023 di Treskrimum tanggal 9 Maret tahun 2023 2. Penetapan Tab Negeri Yogya nomor 219, Pen.Pit, Besita, 2023, PNYYK tanggal 10 Maret tahun 2023 bahwa tanah dan bangunan tersebut telah disita oleh penyidik Subdit 2 Harda di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkara tindak pidana penipuan yang melakukan tuduhan SDR Pargono selaku Direktur PT Surya Ergon Jaya dan dugaan SDR MM Erna Irawati Saputra SD selaku Komisaris PT Surya Ergon Jaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 ayat 1 ke-15 KUHP Republik Indonesia. Berikut ini penyataan penasehat hukum Priyatna Soeharto SH dan Nan Kumar penggugat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang selama ini memantau untuk proses hukum Jogja Apartemen ini. Dan untuk kita semua ini belajar putus kepada Tuhan pada kesempatan ini masih bisa diberi kesehatan dan salam sehat dan kondisi terkait dengan proses hukum Jogja Apartemen ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Polri, Polisi Republik Indonesia, dalam hal ini Polda DIY, Yogyo penyidik, dan dimana proses hukum berjalan dengan rasa penuh keadilan kepada yang korban saya sendiri. Nah, dengan adanya proses hukum ini terjadilah dengan memenuhi semua rasa keadilan, memenuhi semua rasa-rasa fakta-fakta hukum yang berjalan selama ini yang sebelum hampir setahun setengah terjadi suatu puncak rasa keadilan itu adalah penyitaan. Dan saya selalu sekali lagi saya mengucapkan apresiasi kepada Polda DIY dan dimana proses hukum. Dan namun demikian proses hukum ini saya akan serahkan kepada Polda DIY supaya berjalan dengan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang berada, yang berlaku di dalam negara ini yang kami hormati. Ya. Dan kebetulan pada saat ini namun demikian proses tetap berjalan dengan tidak terbukaan kepada orator. Kami terbuka untuk mengadakan suatu perdamaian, untuk melanjutkan bangunan gedung yang mangkrak, yang selama ini 2 tahun mangkrak, yang dimana direktur dan komisarisnya melarikan diri seenak-enaknya seperti itu. Dan harapan saya, gedung ini tetap dilanjut. Perlu kita ada negosiable dengan orator, apa perlu dilanjutkan atau perlu gimana, kita jangan bikin konsumen lah. Konsumen juga kita agak rangkul untuk sama-sama kita bergabung untuk membangun gedung itu. Yang terakhir, saya cuma mengucapkan terima kasih lagi kepada Puslan. Saya sudah kirim surat semuanya, bukti-bukti surat apa yang terkait dengan proses hukum ini yang berjalan, proses hukum saya ini. Saya sudah kirim surat ke Presiden, saya sudah kirim surat tebusannya kepada bahwa semua ini berlandaskan hukum ya. Mohon maaf ini saya kasih lihat data bahwa berdasarkan hukum ini, proses hukum ini berjalan dengan tanpa ada kehadiran Pargono maupun Erna yang melarikan diri yang sesuai dengan DPO ini. Saya sudah kirim surat untuk bahwa sertifikat yang di tangan saya itu benar-benar berlandaskan hukum, ya. Bukan serta-merta diberikan dengan gratis. Itu ada dasarnya, ada aktenya, ada hukumnya. Sampai kemarin pun terakhir saya kirim surat tebusannya ini kepada yang terhormat, yang saya cintai, Presiden Republik Indonesia di Jakarta, yang terhormat Bapak Mahkamah Agung, yang terhormat Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Kapolda DIY, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jawa Tengah Semarang karena terkait dengan undang-undang kepilotan ini, yang terhormat Bapak Direktur Reserse Kriminal Polda DIY,
yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Jadi semua berdasarkan ini saya teruskan transparan dengan adanya saya berkorban ini. Saya itu nggak kemungkinan. Saya masih siap untuk perdamaian. Saya siap untuk damai, untuk apa? Untuk sertifikat, sama-sama kita jual, sama-sama kita bangun. Tapi tolonglah, saya korban. Saya mohon diperhatikan. Dan terkait masalah tagihan. Tagihan ini kemarin sudah saya kirim surat kepada kurator bahwa udah memberikan suatu verifikasi data dengan ketagihan saya. Semoga harapan saya diterpenuhi. Ya, namun demikian, karena kenapa? Di sini kurator itu belum tahu apa dalam konteks masalah penagihan ini. Kan kita nagih, itu kan berdasarkan bukti. Tapi sekarang kalau direkturnya nggak ada, jadi saya mungkin dengan harapan saya mohon syukur kehadirannya Pak Gono, jangan pengecut, suruh hadir untuk memverifikasi data utangnya berapa, kan ini nggak masuk ke kategori. Ya, karena klien kami merupakan korban daripada PT Songkean Jaya, sehingga nanti dalam tingkat banding harapan kami ada rasa keadilan bagi klien kami. Kemudian kami telah menyampaikan banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2020 dengan kata nomor banding bagaimana dalam akta permohonan. Kemudian terkait dengan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Polda DIY terkait dengan bangunan dan tanah dan bangunan juga apartel, kami sependapat, kami surat mengapresiasi kepada Polda DIY yang telah melaksanakan apa yang dia lakukan telah menurut kami ada rasa keadilan bagi klien kami. Karena apa? Karena dengan penyitaan ini ada kepastian hukum, harapan kami ada kepastian hukum sehingga kepentingan klien kami nanti bisa terlindungi. Terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh Polda DIY itu adalah ada berdasar hukum, yaitu pasal 39 KUHP yang berbunyi antara lain seperti ini. Dalam pasal 1 itu disebutkan yang dapat dikirakan penyitaan adalah 1 ayat 1 benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga dimulai dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Yang dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Gono dan Jana. Kemudian dalam ayat 5, ayat pasal 39 ayat 5 disebutkan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1 tersebut. Dengan demikian, kita menghidupkan apa yang dilakukan oleh Polda dengan melakukan penyitaan terhadap objek sengketa, yaitu terhadap tanah dan bangunan Yogyakarta, adalah mempunyai dasar hukum yang kuat. Artinya tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua juga bisa juga dikenakan nanti dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 9 yang itu disebutkan, pasal 39 itu disebutkan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Menurut hemat kami selaku tim pengacara Pak Nantuman, barang-barang yang dimaksud adalah juga apartel, bangunan sejak partai itu dapat dirampas. Itu kembali ke pengadilan. Itu menurut hemat kami. Namun demikian, saya mengapresiasi kebesaran hati daripada Pak Nantuman yang seperti disampaikan Pak Nantuman masih mempunyai perasaan hati yang sangat baik, artinya masih membuka diri